Oke, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang tujuan, ciri, dan sifat hukum. Berbicara tentang tujuan hukum, tujuan hukum adalah sesuatu yang dituju oleh hukum dalam kehidupan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk kedamaian, keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, kemakmuran. Di mana kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Tujuan hukum berdasarkan teori itu dibedakan jadi dua. Yang pertama berdasarkan teori hukum barat dan yang kedua berdasarkan teori hukum timur. Berdasarkan teori hukum barat, tujuan hukum dibedakan jadi dua, didasarkan pada ajaran konvensional klasik dan yang kedua didasarkan pada ajaran modern. Ajaran konvensional atau ajaran klasik. Tujuan hukum pada ajaran konvensional itu ada 3 unsur yang menjadi tujuan hukum. Yang pertama, keadilan yang didasarkan pada ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasar ajasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Kemudian yang kedua, kemanfaatan yang didasarkan pada ajaran utilitis. Menganggap bahwa pada ajasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Yang didasarkan pada ajaran normatif dogmatik. Yang menganggap bahwa pada ajasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Melihat ajaran konvensional ini, ketiga ajaran yang dinamakan ajaran yang ekstrim. Kenapa dikatakan ajaran yang ekstrim? Karena tiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci, yakni memberi kepada setiap orang yang berhak sesuai dengan apa yang dapat diterimanya. Konsep Aristoteles ini merujuk pada teori keadilan, di mana keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keadilan kumulatif dan yang kedua, keadilan distributif. Keadilan kumulatif yang dimaksudkan oleh beliau adalah keadilan dengan cara memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa memperhitungkan jasa-jasa perseorangan. Sementara keadilan distributif, menurut beliau menyatakan bahwa keadilan dengan cara memberikan kepada setiap orang dengan mengingat jasa-jasa perseorangan yang didasarkan pada keseimbangan. Kalau kita melihat konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, secara hukum bahwa keadilan yang dimaksud di dalam hukum adalah keadilan yang bersifat distributif. Artinya apa? Keadilan dengan memberikan kepada setiap orang mengingat jasa atau didasarkan pada ajas keseimbangan. Untuk memahami lebih jelas keadilan distributif yang dimaksud oleh Aristoteles, bisa kita lihat dalam kaitannya dengan pembagian dividen perusahaan. Dividen perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham di dalam perusahaan akan didasarkan pada ajas keseimbangan. Sebagai contoh misalnya, apabila dalam perusahaan ada 3 orang pemegang saham, di mana masing-masing pemegang saham memiliki saham. Yang pertama A memiliki saham 100, B memiliki saham 200, C memiliki saham 300. Sementara perusahaan mempunyai keuntungan sejumlah 1.000. Dari 1.000 keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan,
400-nya akan dijadikan sebagai penambahan modal perusahaan dan yang 600 akan dijadikan dividen perusahaan. Karena dijadikan dividen perusahaan berarti yang 600 akan diberikan kepada para pemegang saham sesuai dengan ajas keseimbangan. Artinya apa? A memperoleh 100, B memperoleh 200, dan C memperoleh 300 dari dividen perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Ini yang dimaksud dengan keadilan distributif menurut Aristoteles. Teori etis menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Isi hukum semata-mata ditujukan oleh kesadaran etis manusia tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Keyakinan etis manusia tentang adil dan yang tidak adil merupakan landasan berpijak aliran etis tentang tujuan hukum. Sementara ajaran modern, di dalam ajaran modern mengatakan bahwa dibedakan menjadi dua. Ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistis. Pada ajaran prioritas baku, menurut Gustav, mengajarkan bahwa konsep 3 ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar hukum diidentikan dengan 3 tujuan hukum. Apa 3 tujuan hukum yang dimaksud oleh Gustav? Yang pertama, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada ajaran prioritas kasuistis, menurut Aristoteles bahwa tujuan hukum untuk mencapai apa yang dijadikan sebagai tujuan hukum itu kadang-kadang bertentangan dengan kebutuhan hukum di dalam kasus-kasus tertentu. Karena ada kalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah kita mengutamakan tentang tujuan keadilannya sendiri yang akan diprioritaskan. Ketimbang kita harus mengutamakan tentang kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi ada kalanya, kalau kita mau bicara tentang kepastian hukum, maka kita akan mengesampingkan adanya keadilan dan kemanfaatan. Sebagai contoh, kalau kita mau bicara tentang kepastian hukum, maka kita akan mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Misal, kalau ada seorang pelaku pencurian di desa misalnya, yang pernah terjadi, yang pernah viral, ada orang tua yang didakwa, yang diproses secara hukum, melakukan tindak pidana pencurian. Di mana kronologisnya seperti ini. Ada orang tua, misalnya kita sebut aja namanya A. Suatu hari dia lewat kebun semangka. Pada saat dia lewat kebun semangka, dia melihat buah semangkanya banyak sekali, lebat sekali. Dan dia berkeinginan untuk makan buah semangka. Akhirnya dia punya pemikiran, dia panggil pemilik kebun. Dia mau minta buah semangka. Karena dipanggil nggak nyaut-nyaut, akhirnya dia metik 1 buah dengan pemikiran kalau nanti dia ketemu pemilik kebunnya, dia mau bilang dia minta 1 buah semangka. Setelah dia melangkahkan kaki 2-3 meter dari kebun semangka tadi, pemilik kebun berteriak. Meneriakkan bahwa dia adalah seorang pencuri buah semangka. Dan pemilik kebun berkeinginan agar supaya orang tersebut diproses secara hukum. Karena dia mau bicara tentang kepastian hukum.
Karena harus diproses secara hukum, berarti mau tidak mau, aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi sebagai penyidik, ya harus menerima laporan dari si pemilik kebun. Agar supaya si pelaku tadi diproses secara hukum. Setelah melalui proses hukum, dari polisi ke jaksa, jaksa ke hakim, hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan bersalah, terbukti melakukan tindak pidana pencurian pasal 362 sehingga hakim memutuskan yang bersangkutan dipidana 3 bulan. Ini karena kita bicara tentang kepastian hukum. Pertanyaannya, adil nggak sih kalau kita bicara seperti ini? Hanya karena dianggap mencuri buah semangka, si pelaku tadi harus menjalani hukuman 3 bulan di dalam penjara. Padahal, kenapa kita nggak bicara tentang keadilan dan kemanfaatan? Tidak harus bicara tentang kepastian hukum. Kan bisa saja si pelaku tadi diselesaikan di luar pengadilan, non-litigasi hukum. Dengan musyawarah mufakat. Sehingga yang bersangkutan diberi sanksi misalnya, sanksi moral berupa membersihkan balai desa selama 1 bulan misalnya. Dengan demikian, kita tidak selamanya harus bicara tentang kepastian hukum. Ini yang dimaksud dengan ajaran prioritas kasuistis di dalam tujuan hukum menurut ajaran teori